di pinggir hutan. Di sebuah kota kecil yang terpencil, terdapat sebuah rumah tua yang berdiri megah di pinggir hutan. Rumah itu telah lama ditinggalkan, dan penduduk setempat sering membisikkan cerita-cerita menyeramkan tentangnya. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Namun, keluarga Arif tidak percaya dengan cerita-cerita itu. Mereka melihat rumah itu sebagai kesempatan emas untuk memiliki rumah besar dengan harga murah. Ketika keluarga Arif pindah ke rumah itu, suasana yang tenang dan damai menyambut mereka. Rumah itu terlihat indah di siang hari, dengan taman yang luas dan pepohonan rindang di sekitarnya. Namun, begitu matahari terbenam, suasana berubah menjadi mencekam. Udara menjadi dingin, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari berbagai sudut rumah. Malam pertama, mereka di rumah itu, Rina, istri Arif, terbangun karena suara langkah kaki di lantai atas. Dia membangunkan Arif, tetapi suaminya hanya berkata, "Mungkin itu hanya suara kayu yang mengembang karena dingin." Rina mencoba untuk tenang, tetapi dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Keesokan harinya, keluarga Arif mencoba untuk menyesuaikan diri dengan rumah baru mereka. Namun, keanehan terus terjadi. Setiap malam, Rina mendengar suara tangisan samar dari arah kamar mandi di lantai 2. Suara itu seperti tangisan seorang anak kecil. Arif, yang awalnya skeptis, mulai merasa tidak nyaman. Dia memutuskan untuk menyelidiki. Malam itu, mereka berdua pergi ke lantai 2. Saat mereka mendekati kamar mandi, suara tangisan itu terdengar lagi. Arif membuka pintu kamar mandi perlahan, tetapi tidak ada siapa-siapa di dalam. Tiba-tiba, lampu kamar mandi mati, dan mereka mendengar suara bisikan, "Pergi dari sini." Rina berteriak ketakutan, dan mereka berdua segera lari ke kamar tidur. Keesokan paginya, Arif memutuskan untuk memeriksa loteng rumah. Dia merasa mungkin ada sesuatu yang tersembunyi di sana. Saat membuka pintu loteng, dia menemukan sebuah kotak kayu tua yang terkunci. Dengan susah payah, dia membuka kotak itu dan menemukan foto-foto keluarga yang tinggal di rumah itu puluhan tahun lalu. Di antara foto-foto itu, ada satu foto yang membuat darahnya membeku. Foto seorang anak kecil dengan mata hitam pekat berdiri di depan kamar mandi lantai 2. Di belakang foto itu tertulis, "Anak kami, Dinda, meninggal di kamar mandi ini pada tahun 1975. Arif segera menyadari bahwa rumah itu dihuni oleh hantu anak kecil yang tidak bisa beristirahat dengan tenang. Dia mencoba mencari informasi lebih lanjut tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Dari tetangga yang sudah tua, dia mengetahui bahwa Dinda adalah anak perempuan dari keluarga sebelumnya yang meninggal karena kecelakaan di kamar mandi. Sejak itu, rohnya dikatakan gentayangan di rumah itu. Keluarga Arif mulai mengalami kejadian-kejadian aneh yang semakin intens. Barang-barang mereka sering berpindah tempat. Suara tangisan semakin keras, dan mereka sering merasa ada yang mengikuti mereka di setiap sudut rumah. Rina bahkan mulai melihat bayangan kecil yang berlari di lorong rumah. Suatu malam, Arif memutuskan untuk melakukan ritual kecil untuk menenangkan roh Dinda. Dia menyalakan lilin dan meminta maaf atas kematiannya. Tiba-tiba, angin kencang berhembus memadamkan lilin, dan mereka mendengar suara tawa kecil yang mengerikan. Arif dan Rina segera menyadari bahwa ritual itu hanya membuat roh Dinda semakin marah. Kejadian-kejadian aneh semakin menjadi-jadi. Anak mereka yang berusia 5 tahun mulai berbicara dengan teman imajinernya yang dia sebut Dinda. Dia sering terlihat bermain di kamar mandi lantai 2
meskipun tidak ada siapa-siapa di sana. Rina merasa ketakutan dan memutuskan untuk membawa keluarganya meninggalkan rumah itu. Namun, setiap kali mereka mencoba pergi, sesuatu selalu menghalangi mereka. Mobil mereka mogok, pintu rumah terkunci dari dalam, dan mereka sering tersesat di hutan sekitar rumah. Keluarga Arif merasa terjebak dalam rumah itu, dan mereka mulai kehilangan harapan. Suatu malam, Arif bermimpi tentang Dinda. Dalam mimpinya, Dinda menangis dan meminta tolong. Dia mengatakan bahwa dia tidak bisa beristirahat karena ada sesuatu yang mengikatnya di rumah itu. Arif terbangun dengan keringat dingin dan segera menyadari bahwa mereka harus menemukan cara untuk membebaskan roh Dinda. Dengan bantuan seorang paranormal, keluarga Arif melakukan ritual pembersihan rumah. Mereka menemukan boneka kecil yang terkubur di bawah lantai kamar mandi. Boneka itu ternyata adalah milik Dinda, dan rohnya terikat pada benda itu. Setelah boneka itu dikuburkan dengan layak, kejadian-kejadian aneh berhenti, dan keluarga Arif akhirnya bisa meninggalkan rumah itu dengan tenang. Namun, hingga hari ini, penduduk setempat masih mengatakan bahwa rumah di pinggir hutan itu masih dihuni oleh roh-roh yang tidak bisa beristirahat. Dan kadang-kadang, di malam yang sunyi, suara tangisan anak kecil masih bisa terdengar dari arah rumah itu. Jika kalian suka cerita pendek dari channel ini, tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya, dan jangan lewatkan video terbaru dari channel ini.